Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Ani Anggraini, mahasiswi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Seperti biasa, dalam kesempatan senggang ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya bersama teman-teman sekalian yang berkaitan dengan permesinan. Di mana dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah baja. Baja yaitu sebuah logam panduan atau logam besi yang berfungsi sebagai unsur dasar yang dapat dicampur dengan beberapa elemen, termasuk unsur karbon. Menurut komposisinya, baja dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu baja karbon dan baja paduan. Baja karbon yaitu baja tanpa panduan atau flying carbon steel. Yang baja karbon dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Baja karbon rendah yaitu atau low carbon steel yaitu baja karbon yang memiliki ketangguhan dan keuletan tinggi, akan tetapi memiliki sifat kekerasan dan ketahanan terhadap aus. Di mana pada umumnya baja jenis ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan komponen struktur bangunan, pipa gedung, jembatan, bodi mobil, dan masih banyak lainnya. Pipa ini mampu dihadapkan terhadap mesin atau dapat dilakukan pengelasan. Baja ini juga harganya terbilang relatif murah. Selanjutnya yaitu baja karbon sedang. Baja karbon sedang atau baja karbon steel yaitu baja yang memiliki kekuatan atau kelebihan bila dibandingkan dengan baja karbon rendah. Baja karbon sedang memiliki sifat mekanis yang kuat dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada baja karbon rendah. Baja ini biasanya digunakan untuk pembuatan poros, rel kereta api, roda gigi, baut, pegas, dan masih banyak lainnya. Baja ini dapat dinaikkan sifat mekaniknya melalui perlakuan panas, austenizing, quenching, dan tempering. Baja ini banyak dipakai dalam komposisi hasil tempering sehingga menghasilkan struktur mikromartensit. Baja ini lebih dari baja karbon rendah kekuatannya apabila dibandingkan. Yang ketiga yaitu baja karbon tinggi atau heating carbon steel. Baja karbon tinggi memiliki sifat tahan terhadap panas, kekuatan serta gaya tarik yang sangat tinggi akan tetapi memiliki keuletan yang rendah bila dibandingkan dengan baja karbon lainnya. Sehingga baja ini memiliki sifat getas. Biasanya baja jenis ini dapat digunakan untuk pembuatan palu, gergaji, kikir, pisau cukur, dan masih banyak lainnya. Baja ini juga banyak digunakan pada penggunaan hasil tempering. Baja ini memiliki sifat paling keras tetapi dia paling getas. Kekuatannya sangat bagus dibandingkan dengan baja-baja sebelumnya. Adapun perlakuan panas atau metode yang digunakan untuk mengubah sifat-sifat atau struktur mikro suatu logam melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan atau tanpa mengubah komposisi unsur kimia pada materi tersebut. Yang pertama yaitu proses normalizing, yang kedua yaitu proses annealing, ketiga yaitu proses tempering, dan keempat yaitu proses quenching. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah baja paduan, di mana baja paduan yaitu dapat diklasifikasikan sebagai suatu baja yang dicampur dengan satu atau lebih unsur-unsur campuran seperti nikel, kromium, molybdenum, vanadium, mangan, dan wolfram. Baja dengan kekuatan ini memiliki 3 sifat diantaranya. Baja dengan kekuatan tarik tinggi yaitu baja yang mengandung mangan, nikel, kromium, dan sering juga mengandung vanadium. Yang kedua yaitu baja tahan api. Baja tahan api berdasarkan unsur-unsur campurannya
yaitu terdiri dari dua macam baja, yaitu baja mangan berlapis austenit dan baja seharomium. Yang ketiga yaitu baja tahan karat, di mana baja tahan karat atau stainless steel mempunyai satu sifat karena kandungan bromium yang ada di dalamnya mampu menahannya untuk tahan terhadap sebuah karat. Baja ini juga dapat dibagi menjadi 3 lapis, diantaranya berlapis perit, kedua berlapis austenit, dan yang ketiga yaitu berlapis martensit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang baja perkakas atau bisa disebut juga dengan baja khusus atau spesial yang memiliki mutu tinggi dan dapat digunakan sebagai bahan logam atau pembuatan sebuah perkakas. Bisa disebut juga tool steel, yaitu merupakan panduan kompleks yang mengandung sejumlah beberapa unsur, diantaranya karbon, ustin, molybdenum, vanadium, mangan, dan masih banyak lainnya. Tool steel harus memiliki beberapa sifat, diantaranya tahan terhadap pelunakan atau softening, yang kedua tahan terhadap keausan atau wears, yang ketiga tangguh, dan yang keempat yaitu mampu terhadap mesin. Adapun jenis-jenis tool steel diantaranya yang pertama water hardening tool steel atau bisa disebut juga dengan grup W. Yang kedua yaitu shock resisting steel. Yang ketiga yaitu cold work tool steel. Yang keempat hot work steel. Yang kelima Higgs spin tool. Yang keenam metal mort. Yang ketujuh yaitu special pulpet tool steel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah diagram PASA atau FE3C, di mana diagram PASA yaitu suatu diagram yang merupakan referensi tentang pasa-pasa yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur dan tekanan tertentu. Di mana diagram ini digunakan untuk mengetahui dan memprediksi banyak aspek-aspek tertentu dari sebuah sifat material. Diagram PASA atau FE3C yaitu diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan PASA selama proses pendinginan. Di proses pendinginan lambat. Diagram PASA juga digunakan untuk memudahkan memilih temperatur pemanasan yang sesuai untuk proses perlakuan panas, baik proses normalizing maupun proses pengerasan. Kedua yaitu diagram PASA diantaranya berguna untuk yang pertama memperlihatkan pasa-pasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendingin yang sangat lambat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kesetimbangan kelarutan suatu unsur atau senyawa pada unsur lainnya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan pengaruh temperatur di mana satu panduan di bawah kondisi kesetimbangan pada saat mulai membeku dan pada rentang temperatur tertentu pada saat pembekuan terjadi. Yang keempat mengidentifikasi temperatur di mana perbedaan pasa-pasa mulai mencair. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis-garis yang ada pada diagram PASA, diantaranya mulai dari garis liquid, garis solidus, garis solvus, dan garis ACM. Garis liquid ialah garis yang menunjukkan awal dari proses pendinginan atau pembekuan. Garis solidus ialah garis yang menunjukkan akhir dari proses pembekuan atau pendinginan. Garis solvus ialah garis yang menunjukkan batas antara pasa padat dan pasa padat atau solid solution dengan solid solution. Yang
4 yaitu garis ACM, yaitu garis ACM kelarutan karbon pada besi gamma atau austenit. Adapun garis-garis yang perlu kita ketahui yaitu mulai dari A3, A2, A1 dan A0. Di mana garis A3 yaitu garis temperatur di mana terjadi perubahan ferrit menjadi austenit atau gamma pada pemanasan. Garis A2 yaitu garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik pada sebuah ferrit. Garis A1 yaitu garis temperatur di mana terjadi perubahan austenit menjadi gamma pada pendinginan. Garis A0 yaitu garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik pada sebuah sementid. Adapun juga struktur mikro yang perlu diketahui diantaranya ferrit, austenit, sementid, dan ferrit. Ferrit ialah suatu komposisi logam yang memiliki batas maksimum kelarutan atau karbon sekitar 0,025% pada temperatur 723 derajat Celcius dan pada temperatur suhu kamar. Austenit yaitu suatu larutan padat yang memiliki batas maksimum kelarutan 0,2% karbon pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan memiliki struktur kristal FCC. Kalau sementid ialah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu pada temperatur sekitar 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3%. Selanjutnya yaitu ferrit. Ferrit ialah campuran austenit antara ferrit dan sementid yang dapat dibentuk pada temperatur sekitar 723 derajat Celcius dengan kandungan karbon. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.